Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gaya antar molekul. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Nah, gaya antar molekul ini penting untuk kita pelajari karena mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu zat, contohnya mempengaruhi wujud zat, titik didih, dan titik lelehnya. Yang harus kita ingat adalah gaya antar molekul ini tidak sama dengan ikatan kimia yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya ikatan ion atau ikatan kovalen, di mana ikatan kimia yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan membentuk suatu molekul. Nah, sedangkan gaya antar molekul, seperti yang sudah disebutkan di awal, merupakan gaya tarik-menarik antara satu molekul dengan molekul yang lainnya. Contohnya, ikatan atau tarik-menarik antara hidrogen dan oksigen di dalam molekul H2O merupakan ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Nah, sedangkan gaya tarik-menarik antara hidrogen pada suatu molekul H2O dengan oksigen pada molekul H2O yang lain merupakan gaya antar molekul. Jadi jelas ya bahwa ikatan kimia merupakan ikatan dalam suatu molekul, sedangkan yang akan kita bahas adalah gaya atau tarik-menarik yang terjadi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya. Nah, gaya antar molekul ini terdiri dari gaya dipol-dipol, gaya ion-dipol, gaya London atau dispersi, dan ikatan hidrogen, di mana gaya dipol-dipol dan gaya London kemudian dapat dianggap sebagai satu jenis gaya, yaitu gaya van der Waals. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol merupakan gaya tarik-menarik antara molekul polar dengan molekul polar lainnya. Kira-kira apa yang menyebabkan molekul-molekul polar dapat tarik-menarik membentuk gaya dipol-dipol? Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas perbedaan antara molekul polar dan non-polar. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tentang perbedaan keduanya, serta bagaimana cara membedakannya, dapat dipelajari pada video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Molekul-molekul polar memiliki dua kutub muatan yang berlawanan. Ada kutub parsial negatif dan ada kutub parsial positif. Nah, adanya pengkutupan muatan ini akan menyebabkan ujung-ujung parsial positif suatu molekul mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Contohnya adalah gaya dipol-dipol yang terjadi antar molekul HCl. Nah, molekul HCl merupakan molekul polar di mana atom Cl merupakan kutub parsial negatif dan atom hidrogen merupakan kutub parsial positif. Nah, dalam hal ini, hidrogen dalam suatu molekul HCl akan tarik-menarik atau mengalami gaya dipol-dipol dengan Cl dari molekul HCl yang lainnya, seperti yang ditampilkan pada ilustrasi gambar ini. Gaya dipol-dipol akan mempengaruhi sifat-sifat fisik suatu senyawa seperti titik leleh dan titik didih, di mana semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipol semakin kuat, sehingga sifat-sifat fisiknya relatif lebih tinggi. Nah, supaya lebih paham, mari kita perhatikan perbandingan sifat fisik SiH4, pH3, dan H2S berikut ini. Ketiga senyawa ini sama-sama berwujud gas dan massa molekulnya relatif sama, yakni untuk SiH4 massa molekulnya 32,09, pH3 massa molekulnya 34, dan H2S massa molekulnya 34,08. Perbedaan ketiganya terletak pada data momen dipolnya. Nah, diingat kembali bahwa semakin besar momen dipol pada suatu molekul, maka sifat kepolarannya semakin besar. Nah, untuk SiH4, momen dipolnya adalah 0,
yang berarti bahwa SiH4 merupakan senyawa nonpolar. Kemudian untuk pH3, momen dipolnya adalah 0,55 dan H2S momen dipolnya adalah 1,1. Nah, hal ini berarti bahwa H2S lebih bersifat polar dibandingkan pH3. Nah, kemudian untuk SiH4 karena molekulnya bersifat nonpolar, maka tidak terjadi gaya dipol-dipol yang mengakibatkan titik leleh dan titik didihnya paling rendah bila dibandingkan dengan pH3 dan H2S. Bisa kita lihat ya, bahwa SiH4 titik didihnya adalah minus 111 derajat Celcius, sedangkan pH3 minus 87,8 derajat Celcius, dan H2S minus 60,8 derajat Celcius. Begitu juga untuk titik lelehnya, SiH4 titik lelehnya minus 185 derajat Celcius, sedangkan pH3 minus 134 derajat Celcius dan H2S minus 85,6 derajat Celcius. Berikutnya untuk H2S dan pH3, karena H2S lebih polar dibandingkan dengan pH3, maka gaya dipol-dipol yang terjadi antar molekul H2S lebih kuat. Sehingga untuk dapat mendidih atau meleleh, H2S membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskan gaya antar molekulnya. Hal ini kemudian menyebabkan titik didih dan juga titik leleh H2S lebih tinggi dibandingkan pH3. Gaya antar molekul yang kedua adalah gaya ion dipol. Gaya ion dipol ini merupakan gaya yang disebabkan karena adanya tarik-menarik antar ion, baik kation maupun anion dengan molekul polar. Nah, dalam hal ini, kation yang merupakan ion bermuatan positif akan mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung parsial negatif dari suatu molekul polar. Sedangkan anion yang merupakan ion negatif akan mengalami gaya tarik-menarik dengan ujung parsial positif dari molekul polar. Contohnya ion Na+ akan mengalami gaya tarik-menarik dengan oksigen yang terdapat pada molekul H2O, di mana dalam molekul H2O, oksigen merupakan ujung parsial negatif. Sedangkan ion imin akan mengalami gaya tarik-menarik dengan hidrogen yang terdapat pada H2O, di mana hidrogen dalam molekul H2O merupakan ujung parsial positif. Gaya antar molekul yang ketiga adalah gaya London atau disebut juga gaya dispersi. Gaya London ini merupakan gaya tarik-menarik lemah yang disebabkan adanya dipol imbasan sesaat. Nah, gaya ini dapat terjadi antar molekul nonpolar dengan nonpolar atau antar molekul nonpolar dengan molekul polar. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dipol imbasan sesaat? Dipol imbasan sesaat berhubungan dengan pergerakan atau perpindahan elektron dalam orbital. Nah, kita tentunya masih ingat ya, bahwa berdasarkan teori atom, elektron bergerak mengelilingi intinya. Pergerakan atau perpindahan elektron pada suatu atom ini dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga atom tersebut mempunyai satu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan sisi yang lain. Kondisi inilah yang disebut dengan dipol sesaat yang dapat digambarkan sebagai berikut. Berikutnya adanya dipol sesaat ini menyebabkan molekul yang semula bersifat nonpolar menjadi bersifat agak polar dan dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar dipol sesaat dengan dipol terimbas. Berikutnya kuat atau lemahnya gaya London dipengaruhi oleh massa dan bentuk molekul, yang kemudian akan mempengaruhi sifat fisik suatu zat. Nah, dalam hal ini, semakin besar massa suatu molekul, maka semakin besar pula gaya Londonnya.
sehingga sifat fisisnya semakin tinggi. Supaya lebih dipahami, perhatikan perbandingan beberapa titik didih senyawa nonpolar berikut ini. Jika kita perhatikan, semakin besar massa molekulnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Terlihat ya, misalnya untuk metana, massa molekulnya 16 dan titik didihnya minus 161 derajat Celcius. Kemudian untuk etana, yang massa molekulnya lebih besar, yaitu 30, titik didihnya juga lebih tinggi, yaitu minus 88,6 derajat Celcius. Untuk propana, yang massa molekulnya 44, titik didihnya minus 44,5 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk butana, massa molekulnya paling besar, yaitu 58, dan titik didihnya juga paling tinggi, yaitu minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian untuk molekul dengan massa yang sama, molekul yang lebih spheric memiliki bidang sentuh paling kecil, sehingga peluang terciptanya gaya London relatif kecil dan mengakibatkan titik didihnya relatif rendah. Contohnya, perhatikan perbedaan ketiga molekul nonpolar berikut ini. Nah, ketiganya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12 dengan massa molekul yang sama juga, yaitu 72. Untuk N-pentana dengan rumus struktur lurus seperti ini, titik didihnya paling tinggi dibandingkan yang lain, yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian isopentana yang strukturnya lebih spheric atau lebih pendek, titik didihnya lebih rendah, yaitu 28 derajat Celcius. Dan untuk neopentana yang strukturnya paling spheric seperti ini, titik didihnya paling rendah dibandingkan dua senyawa sebelumnya, yaitu 9,5 derajat Celcius. Gaya antar molekul yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom yang elektronegatif, misalnya N, O, dan F pada molekul yang lainnya. Contohnya, ikatan hidrogen terbentuk antara atom hidrogen dari suatu molekul H2O dengan oksigen dari molekul H2O yang lainnya. Nah, ikatan hidrogen ini lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol dan gaya London, sehingga sifat fisisnya juga lebih tinggi, di mana senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan hidrogen umumnya memiliki titik didih yang relatif tinggi. Nah, perhatikan grafik titik didih senyawa hidrida golongan 2A, 3A, dan 4A berikut ini. Terlihat bahwa H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrida segolongannya. Misalnya, untuk hidrida golongan halogen, yaitu hidrogen yang berikatan dengan unsur golongan 7A yang terdiri dari HF, HCl, HBr, dan HI, titik didih HF paling tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena dalam molekul HF terdapat ikatan hidrogen di antara molekul-molekul HF, sedangkan dalam HCl, HBr, dan HI tidak terjadi ikatan hidrogen. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan gaya antar molekul yang terjadi antara pasangan molekul berikut ini. Yang pertama, HBr dan H2S, yang kedua Cl2 dan CBr4, yang ketiga NH3 dan CO2. Nah, untuk menentukan gaya antar molekul yang terjadi, kita harus menentukan terlebih dahulu sifat kepolaran masing-masing molekul. Untuk HBr, rumus strukturnya sebagai berikut, dan dari rumus struktur ini kita dapat melihat bahwa persebaran elektronnya tidak merata, sehingga HBr merupakan molekul yang sifatnya polar. Kemudian untuk H2S, rumus strukturnya adalah sebagai berikut, dan dari rumus strukturnya kita dapat melihat bahwa atom pusatnya, yaitu S, memiliki dua pasang elektron bebas.
Nah, sehingga H2S merupakan molekul polar. Berikutnya antara molekul polar dan polar, gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya dipol-dipol. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu Cl2 dan CBr4. Masing-masingnya, rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, untuk Cl2, karena atom-atom yang berikatan sama, maka keelektronegatifan unsur-unsur yang berikatan pasti sama, sehingga selisih keelektronegatifannya 0 dan Cl2 termasuk ke dalam molekul nonpolar. Berikutnya untuk CBr4, strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari struktur ini, kita dapat melihat bahwa bentuk molekulnya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga CBr4 juga merupakan molekul nonpolar. Nah, di antara molekul-molekul nonpolar, gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya London atau gaya dispersi. Berikutnya yang terakhir adalah NH3 dan CO2. Untuk NH3, rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dan dari gambar ini kita dapat melihat bahwa atom pusatnya, yaitu atom N, memiliki pasangan elektron bebas. Nah, maka NH3 pasti merupakan molekul polar. Kemudian untuk CO2, rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dan dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa atom pusatnya, yaitu C, tidak memiliki pasangan elektron bebas, dan bentuk molekulnya simetris, sehingga CO2 merupakan molekul nonpolar. Nah, antara molekul polar dan nonpolar, gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya London atau gaya dispersi. Nah, selain itu, antara NH3 dan CO2 juga terdapat ikatan hidrogen, di mana hidrogen dari NH3 dapat mengalami gaya tarik-menarik dengan oksigen dari molekul CO2. Nah, sekali lagi, bagi teman-teman yang masih bingung tentang cara menentukan kepolaran suatu molekul, dapat dipelajari di video sebelumnya tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di antara senyawa berikut, manakah yang memiliki ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya? Yang pertama HBr, yang kedua CH4, yang ketiga CH3COOH, dan yang keempat CH3OH. Nah, kita ingat kembali bahwa syarat utama terjadinya ikatan hidrogen adalah senyawanya harus mengandung atom hidrogen. Dan yang kedua, atom yang mengikat hidrogen memiliki keelektronegatifan yang tinggi, yaitu atom N, atom O, atau atom F. Kemudian kalau kita perhatikan, dari A sampai D, semua senyawa yang ada mengandung atom hidrogen. Nah, akan tetapi, di antara keempat senyawa tersebut, yang mengandung atom dengan keelektronegatifan yang tinggi adalah CH3COOH dan CH3OH, yaitu mengandung atom oksigen sehingga berpotensi mengalami ikatan hidrogen. Adapun untuk HBr dan CH4 tidak mengandung atom N, O atau F sehingga tidak mengalami ikatan hidrogen. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Urutkan kekuatan gaya London dari molekul berikut ini. Nah, di sini sudah ada 5 molekul dengan data massa molekulnya masing-masing. Kita ingat kembali bahwa semakin besar massa suatu molekul, maka semakin besar pula gaya London yang terjadi. Nah, jika kita urutkan massa molekulnya dari yang terbesar ke terkecil, yang terbesar adalah massa molekul Br2, diikuti dengan F2, kemudian O2, N2, dan yang terakhir adalah H2. Nah, sehingga urutan kekuatan gaya London dari yang terkuat ke terlemah adalah yang paling kuat adalah Br2, diikuti dengan F2, kemudian O2, N2, dan yang paling lemah adalah gaya London yang terjadi pada H2.